Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Penyuluh Kelautan dan Perikanan Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Usaha pembesaran ikan di laut bukan merupakan suatu kegiatan yang baru bagi masyarakat pembudidaya di Provinsi Maluku, khususnya di Dusun Wael, Desa Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Wadah yang digunakan untuk pembesaran ikan di laut berupa kurungan jaring yang ditancap pada dasar perairan menggunakan tiang-tiang kayu ataupun bambu pada sisi kurungan, biasa disebut keramba jaring tancap, dan ada juga yang berbentuk kurungan jaring yang diapungkan menggunakan rakit yang diberi pelampung atau biasa kita sebut dengan nama keramba jaring apung. Pada dasarnya, penentuan penggunaan wadah kurungan jaring tancap maupun kurungan jaring apung didasarkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi perairan, akses transportasi, keamanan, dan juga modal usaha. Rakit apung adalah kerangka yang mengapung di atas permukaan air dan dilengkapi dengan pelampung yang berfungsi sebagai tempat menggantungnya jaring kurungan. Pemilihan bahan disesuaikan dengan ketersediaan di lokasi budidaya, namun secara umum dapat menggunakan balok kayu, bambu, pipa PVC, fiberglass, atau besi yang dilapisi bahan anti karat. Bentuk rakit sangat bervariasi, namun yang paling banyak digunakan adalah berbentuk bujur sangkar atau kotak. Rakit harus dibuat dari bahan yang mempunyai daya apung yang tinggi, karena selain sebagai tempat menggantungkan jaring kurungan, dudukan bangunan rumah jaga atau gudang juga sebagai tempat alat pijakan pada saat kegiatan operasional dilakukan. Maka itu, rakit harus didesain dengan baik dan kuat agar nyaman saat beraktivitas di atasnya. Sebuah rakit perlu dilengkapi dengan papan pijakan untuk memperlancar aktivitas pembudidaya dalam pemberian pakan, ganti jaring atau memperbaiki posisi jaring serta mengontrol jaring secara keseluruhan. Pemilihan lokasi penempatan keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya adalah lokasi yang terlindung dari ombak dan badai dan memiliki pola pergantian masa air yang baik. Di samping itu, harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan persyaratan teknis lainnya. Aspek sosial ekonomis yang umum adalah lokasi dekat dengan pusat kegiatan yang mendukung operasional suatu usaha seperti tempat penjualan ikan, pembeli ikan, dan merupakan daerah pengembangan budidaya ikan sehingga mempunyai prasarana jalan yang baik serta keamanannya terjamin. Persyaratan teknis lainnya seperti arus air, kedalaman perairan, tingkat kesuburan air, bebas dari pencemaran, kualitas air, dan bukan merupakan daerah upwelling. Pada kesempatan ini, kami, Penyuluh Kelautan dan Perikanan Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Batsiana Rumalatu, dan Margaret Persulesi, bersama kelompok Mega 2, yang merupakan unit percontohan pembesaran ikan kue pada keramba jaring apung, akan memperagakan cara membuat satu kotak keramba jaring apung sederhana berbahan kayu dengan ukuran 3 x 3 meter. Alat yang dibutuhkan adalah palu, gergaji, bor, dan alat pengukur panjang atau meter. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama,
Kayu kelas 1 atau kayu yang dapat bertahan lama di permukaan air dengan ukuran 7 x 7 x 400 cm sebanyak 8 potong. Papan kelas 1 ukuran 3 x 30 x 300 cm sebanyak 8 lembar, baut 20 cm dengan diameter 1 cm sebanyak 16 buah, paku 7 cm sebanyak 2 kg, drum plastik ukuran 200 liter sebanyak 4 buah, tali diameter 5 mm sebanyak 1 roll, jaring PED 18 dengan ukuran 1,5 inch sebanyak 15 meter, dan jangkar beton sebanyak 4 buah. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap pembuatan kerangka rakit apung. Pertama-tama, pastikan potongan-potongan kayu yang akan digunakan benar-benar lurus dan tidak cacat. Kayu yang telah disiapkan selanjutnya diukur panjangnya secara keseluruhan. Kemudian, tentukan titik tengah potongan kayu tersebut dan diberi tanda. Dari titik tengah, lakukan pengukuran ke sisi kiri dan kanan sepanjang 1,5 meter dan diberi tanda sehingga diperoleh ukuran kayu sepanjang 3 meter. Kemudian, lakukan lagi pengukuran dari sisi kiri dan kanan sesuai ketebalan kayu yang digunakan. Di sini kita menggunakan kayu dengan ketebalan 7 cm. Ruang sepanjang 7 cm ini akan digunakan untuk dudukan kayu sisi lainnya pada saat dirakit. Selanjutnya, lakukan lagi pengukuran sepanjang 30 cm untuk penempatan papan pijakan. Selanjutnya, ulangi kembali pengukuran sepanjang 7 cm untuk dudukan kayu sisi lainnya pada bagian luar. Pengukuran yang sama dilakukan lagi untuk 7 potongan kayu lainnya. Selanjutnya, untuk menentukan titik yang akan dilubangi sebagai tempat masuknya baut untuk menyatukan kayu pada semua sisi. Caranya adalah, pada ruang yang berukuran 7 cm, ditarik 2 garis diagonal yang menghasilkan titik potong. Disitulah tempat yang akan dilubangi dengan menggunakan mesin bor sampai tembus. Kayu-kayu yang telah dilubangi kemudian dirangkai membentuk bujur sangkar dan selanjutnya disatukan atau direkatkan menggunakan baut yang dilapisi ring pada kedua permukaan lubang bor yang telah disiapkan. Kancing erat menggunakan kunci. Sebelum direkatkan dengan kencang, terlebih dahulu potongan-potongan kayu yang telah disusun diukur terlebih dahulu sudut-sudutnya agar sempurna berbentuk bujur sangkar. Setelah kerangka rakit terbentuk dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah pemasangan pelampung. Pelampung yang akan dipakai adalah drum plastik kapasitas 200 liter. Pastikan drum plastik dalam kondisi tertutup rapat dan tidak bocor. Pada saat pemasangan pelampung, sebaiknya pelampung diletakkan sejajar dengan sisi rakit bagian luar. Setelah drum ditata dengan baik,
Selanjutnya, drum diikat dengan menggunakan tali berdiameter 5 mm sehingga menyatu dengan rangka rakit. Teknik pengikatan tali pada pelampung dapat menggunakan berbagai macam simpul sesuai pengetahuan pembudidaya yang melakukannya. Dalam kegiatan kali ini, pengikatan pelampung menggunakan simpul mati dengan cara melakukan 5 kali lilitan tali pada pelampung dan rakit dan diakhiri dengan simpul mati. Pengikatan pelampung harus dilakukan secara baik dan benar sehingga pelampung benar-benar terikat dengan kencang. Pengikatan pelampung yang tidak kencang akan mengakibatkan pelampung sewaktu-waktu dapat terlepas dari rangka rakit. Ketika 4 buah pelampung telah terpasang dengan baik dan benar, maka rakit sudah pasti akan dapat mengapung di permukaan air dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah pemasangan papan. Pertama-tama, lebar tiap sisi rakit bagian atas diukur menggunakan meter. Pengukuran dimulai dari ketebalan kayu sisi bagian dalam dan luar, ditambah jarak yang telah dibuat. Pada kegiatan kali ini, ketebalan kayu rakit sisi bagian dalam dan sisi bagian luar adalah 14 cm dan ditambahkan 30 cm, sehingga didapat panjang total adalah 44 cm. Ketika telah diketahui ukuran lebar tiap sisi-sisi rakit 44 cm, maka papan yang telah disiapkan selanjutnya diukur dan dipotong-potong sesuai ukuran lebar sisi rakit dengan menggunakan gergaji. Setelah papan terpotong-potong sesuai ukuran, maka selanjutnya potongan papan dapat diletakkan dan ditata secara teratur pada semua sisi rakit di bagian atas. Langkah selanjutnya adalah merekatkan papan dengan menggunakan paku ukuran 7 cm. Tujuan pemasangan papan pada semua sisi bagian atas rakit adalah untuk digunakan sebagai jalan atau tempat beraktivitas pembudidaya di atas rakit apung. Langkah selanjutnya adalah pemasangan jaring kurungan. Rakit yang telah dipasang pelampung di bagian bawah dan papan sebagai tempat pijakan di bagian atasnya telah siap diangkut ke laut dengan menggunakan speedboat, sehingga sudah bisa digunakan untuk menggantung jaring kurungan. Siapkan jaring kurungan dengan ukuran mata jaring 1,5 inch dengan besaran benang D18. Kemudian dirangkai berbentuk kotak dengan ukuran sesuai ukuran rakit apung. Jaring kotak disulam menggunakan tali pada sisi bagian atas dan bagian bawah atau
biasa disebut ris atas dan ris bawah. Pada kesempatan kali ini, jaring kurungan dengan ukuran 3 x 3 x 3 meter sesuai dengan ukuran rakit apung yang dibuat telah disiapkan sebelumnya sehingga siap dipasang. Selanjutnya, pemasangan jaring dilakukan dengan cara mengikat ujung tali ris pada bagian atas yang telah disiapkan pada setiap sudut jaring kurung di 4 sudut rakit. Kemudian, setelah semua tali pada sudut jaring kurungan telah terikat dengan benar, maka selanjutnya diikuti dengan mengikat atau mencantolkan semua sisi jaring kurungan bagian atas pada sisi-sisi rakit. Agar jaring kurungan dapat tenggelam dalam air dan membentuk kotak dengan sempurna, maka perlu menambahkan pemberat yang biasanya terbuat dari beton pada setiap sudut jaring kurungan bagian bawah. Pemberat beton pada setiap sudut biasanya berbentuk bulat dan diikat pada tali, kemudian dimasukkan dalam kotak jaring apung. Ukuran berat pemberat jaring biasanya ditentukan dari kuat arus setiap perairan. Tetapi pada umumnya, berat satu buah pemberat jaring tidak akan lebih dari 2 kg. Setelah jaring kurungan terpasang pada rakit, maka 1 kotak keramba jaring apung siap digunakan untuk pembesaran ikan di laut. Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terus berupaya mensukseskan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya bermuara pada instruksi Bapak Presiden Jokowi untuk menggenjot produksi perikanan budidaya. Melalui unit percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan di Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Semoga langkah-langkah pembuatan keramba jaring apung ini dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya dan masyarakat pada umumnya. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon terus maju bersama penyuluh perikanan yang handal dan pelaku utama yang sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.